semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian terus mengetahui tayangan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Triwendolo Apoko, alhamdulillah kita bisa diskusi kembali. Untuk pembahasan kita kali ini saya coba membahas tentang penelitian yang akan dikemas dalam bentuk proposal. Jadi buat Anda yang akan melakukan penelitian tentunya diawali dengan sebuah proposal. Dan proposal ini merupakan hal yang penting di awal karena setidaknya kelengkapan proposal penelitian itu akan mencakup bisa sampai 50 atau 60%. Kenapa? Karena proposal itu mencakup 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan atau introduction, bab 2 yaitu deskripsi teori atau kerangka teori. Lalu bab 3 itu adalah research methodology atau metodologi penelitian. Jadi tinggal sisanya saja kalau ingin penyelesaian sebuah skripsi ya atau penelitian lengkap, tinggal bab 4 yaitu hasil dan pembahasan ya, dan bab 5 simpulan dan saran. Jadi bisa 50 atau 60% bahkan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini hanya fokus pada bagaimana menyusun suatu proposal, dan karena memang ada 3 bagian, bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 adalah penelitian atau metode penelitian, maka saya hanya fokuskan pada bagian bab 1 saja, yaitu pendahuluan. Nah, saya mulai dari struktur atau kerangka bab 1 pendahuluan atau introduction. Yang pertama atau kita sebut A besar ya, yaitu latar belakang masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah lingkup atau batasan masalah. Yang keempat adalah rumusan masalah. Atau kalau dalam penelitian kualitatif biasanya menyebutnya dengan pertanyaan penelitian. Lalu yang kelima adalah tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, jadi itu struktur atau kerangka bab 1. Nah, sekarang saya akan ulas satu persatu. Nah, karena ini sifatnya umum, saya pikir baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif atau penelitian campur, yaitu kuanti dan kualitatif, secara umum saya akan sampaikan dan tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin hanya persoalan-persoalan teknis saja, istilah-istilah, khususnya bab 1. Nah, seperti apa latar belakang masalah? Nah, kita harus menyusun secara organisir ya urutan-urutan penulisan dalam latar belakang masalah. Nah, kalau dalam penelitian biasanya penelitian kuantitatif itu sifatnya dari umum ke khusus. Ya, misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris ya atau pembelajaran sekolah di SD misalnya, kita bisa memulai dari pentingnya pembelajaran bahasa Inggris atau pentingnya pendidikan di sekolah dasar ya, atau di SMP misalnya atau di SMA. Nah, dijelaskan di sana seperti apa pentingnya, ya, tentunya idealnya seperti apa ya, apakah menurut
undang-undang nasional ya, undang-undang nomor 20 ya tahun 2003 tentang pendidikan nasional, atau berdasarkan pada acuan kurikulum yang berlaku, misalnya kurikulum 2013. Nah, setelah kita bahas tentang pentingnya pembelajaran bahasa Inggris atau di SD misalnya, kita mulai mengerucut, yaitu fokus pada misalnya kita ingin fokus pada keterampilan menulis ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita fokus di sana. Seperti apa sih pembelajaran menulis? Ya, kita ulas di sana ya secara ideal juga. Lalu setelah kita jelaskan fokus kita pada pembelajaran keterampilan menulis, ya, walaupun sebenarnya kita bisa juga berangkat dari the era for language skills, ya, from listening, speaking, reading, and writing, then we focus on ya keterampilan menulis. Ya, itu bisa levelnya di SD atau SMP atau SMA. Ya, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita mulai memasukkan problems ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama sekali oleh siswa, karena memang ketika kita menentukan suatu penelitian atau ingin memulai penelitian, tentu kita harus menentukan yang pertama kali ada masalah penelitian. Kita tidak akan bisa melakukan penelitian tanpa sebuah masalah. Oleh karena itu, masalah, terutama masalah yang kompleks, yang memang berat, yang memang dari tahun ke tahun selalu muncul persoalan tersebut, itu yang bisa diangkat dalam proses penelitian yang akan kita lakukan. Nah, seperti apa masalah-masalah yang bisa dideskripsikan di bab pendahuluan ini atau latar belakang masalah? Ya, tentunya yang dihadiri oleh siswa, ya, misalnya terkait dengan bagaimana pembelajaran bahasa Inggris, terutama menulis, ya, kemampuan siswa, ya, dalam menuangkan gagasan terbatas. Lalu kemampuan menulis dari aspek gramatikal juga banyak yang keliru. Lalu bisa juga menyangkut penguasaan kosakata, sehingga tulisan siswa, ya, atau mahasiswa misalnya, itu tidak berkembang kosakatanya. Sehingga apa yang akan disampaikan dalam bentuk tulisan terbatas. Ya, nah, belum masalah konten ya. Jadi biasanya siswa atau mahasiswa ketika ingin menuangkan gagasan ya dalam bentuk tulisan itu tidak punya ide ya, atau apa yang mau dibahas karena keterbatasan juga faktor rendahnya minat membaca. Jadi memang saling kompleks terkait. Persoalan lainnya misalnya mungkin proses pembelajaran yang terjadi dalam pembelajaran menulis di kelas ya itu masih monoton. Kenapa? Karena metode ya yang digunakan oleh gurunya itu masih konvensional, masih tradisional. Jadi belum inovatif ya, belum menyangkut media pembelajaran. Nah, ini penting ya kalau ngajar di SD atau di SMP. Media pembelajaran menjadi hal yang penting ya, sehingga siswa tertarik, apalagi sekarang di era digital. Jadi bagaimana desain media pembelajaran yang menarik itu yang memang penting, dan ini banyak ditemukan di kelas-kelas pembelajaran yang ternyata metode pembelajarannya itu atau media pembelajarannya itu masih konvensional ya, tidak ada updating. Belum lagi misalnya menyangkut masalah nilai ya, hasil belajar. Misalnya contoh tadi karena fokusnya ke menulis atau writing masih rendah gitu. Jadi bisa dari kontennya ya, bisa dari tulisannya yang mungkin tidak terstruktur dan sebagainya. Nah, sehingga hasilnya rendah. Nah, jadi penulis atau peneliti bisa menyampaikan deskripsi masalah yang sifatnya umum sampai yang sifatnya spesifik atau khusus pada sekolah yang kita teliti. Ya, lalu setelah kita mendeskripsikan masalah yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus,
maka peneliti mulai menguraikan kalau itu merupakan suatu penelitian eksperimen contoh atau penelitian tindakan kelas, maka solusi apa yang bisa mengatasi masalah tersebut di atas. Misalnya tadi menyangkut pembelajaran writing, maka peneliti mulai merumuskan, menguraikan, mendeskripsikan ya kenapa solusi metode ini atau media ini bisa meningkatkan atau bisa mengatasi pembelajaran menulis atau writing tersebut. Nah, ini penting ya, tahapan berikutnya untuk diuraikan. Nah, kalau dia merupakan penelitian survei atau korelasional misalnya, maka kira-kira variabel lain apa ya yang memiliki hubungan atau keterkaitan ya dengan pembelajaran menulis. Ya, misalnya bisa aspeknya aspek non linguistik, misalnya psikologi, apakah itu kecemasan belajar atau motivasi belajar atau students learning interest ya, minat belajar siswa, atau bisa juga kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Jadi bisa banyak variabel non linguistik yang bisa digunakan ya. Kalau misalnya bicara aspek kebahasaan, mungkin bisa saja misalnya kemampuan membaca siswa ya, atau pemahaman membaca siswa ya, hubungannya dengan tadi misalnya kemampuan menulis atau writing siswa. Nah, ini diulas ya, diulas, dideskripsikan. Nah, ketika sudah diulas ya dan dikaitkan ya, seberapa efektif, lalu seberapa besar peningkatan pembelajarannya ya, writing ya, melalui media atau metode tertentu ya, maka berakhir pada ya penutup ya. Biasanya kalimat penutupnya berdasarkan uraian masalah di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa juga nanti di akhir disampaikan juga kelas sekolah yang akan diteliti. Nah, itu untuk bagian pertama atau A dari bab pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, ya, sebenarnya kalau latar belakang masalah, terutama deskripsi masalahnya sudah diungkap di latar belakang masalah, maka untuk cara menuangkan identifikasi masalah akan sangat mudah. Kenapa? Karena kita tinggal ambil saja tadi masalah-masalah yang muncul di latar belakang dalam bentuk paragraf misalnya, lalu di restate, yaitu dinyatakan ulang ya, poin per poin ya. Misalnya berdasarkan latar belakang ya yang diuraikan di bagian sebelumnya, berikut ini adalah masalah yang bisa diidentifikasi. Satu, tadi misalnya kurangnya latihan ya, pembelajaran menulis, atau yang kedua metode yang digunakan oleh guru masih konvensional, lalu yang ketiga siswa kesulitan menuangkan gagasan, dan seterusnya tadi yang dibahas di latar belakang masalah. Nah, bagian berikutnya adalah bagian C atau bagian ketiga, yaitu lingkup atau batasan masalah penelitian. Nah, jadi tetap konsisten ya, latar belakang, lalu identifikasi masalah, termasuk judul yang kita rumuskan di awal. Maka lingkup masalahnya ya, kalau memang persoalannya pada pembelajaran menulis, ditulis ya, batasan atau lingkup penelitian ya, atau masalah dalam penelitian ini fokus pada
upaya meningkatkan pembelajaran menulis. Ya, kalau PTK dengan materi apa, ya. Lalu melalui, kalau dia eksperimen atau PTK, melalui metode atau media tertentu, ya. Lalu kelas berapa di sekolah mana? Sebenarnya sangat simpel ya, karena memang kita fokusnya pada satu fokus, ya, dari masalahnya, dari siswanya, dari sekolahnya, ya, atau media yang digunakan tadi contoh. Nah, setelah lingkup atau batasan penelitian, maka yang berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini, ya, istilahnya itu dalam bentuk penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya menggunakan pertanyaan penelitian. Tadi sudah disampaikan di awal. Nah, jadi karena ini rumusan masalah, maka dia harus ditulis dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, kalau penelitian kuantitatif biasanya pakai kata apakah, ya. Misalnya, apakah media atau metode pembelajaran A efektif terhadap kemampuan atau keterampilan menulis, ya, apakah itu deskriptif, naratif, ya, atau argumentatif, ya, pada siswa kelas berapa dan di mana. Itu untuk kuantitatif. Nah, kalau misalnya kualitatif, ya, seperti studi kasus atau penelitian tindakan kelas, biasanya menggunakan kata bagaimana. Bagaimana misalnya metode A atau media A dapat meningkatkan hasil belajar pembelajaran menulis misalnya, ya, di siswa kelas berapa dan di sekolah mana. Tanda tanya. Nah, jadi gitu ya. Kita bisa memaknai untuk perumusan atau pertanyaan penelitian. Nah, bagian berikutnya yang kelima atau E, yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, ya, harus juga selaras dengan tadi yang disampaikan rumusan masalah. Jadi kalau tadi pakai tanda tanya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, maka di tujuan itu kalimat pernyataan. Penelitian ini bertujuan untuk, misalnya kalau PTK, meningkatkan tadi pembelajaran menulis melalui media apa. Nah, kalau kuantitatif misalnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada hubungan, apakah ada efektivitas, bla 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 bla. Nah, ini sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dan bagian yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu minimal ada dua, yaitu bagi guru maupun bagi siswa. Ya, kalau mau ditambah bagi sekolah. Nah, jadi manfaat ini penting ya disampaikan untuk memastikan bahwasanya memang proposal penelitian atau penelitian yang akan dilakukan itu memang punya manfaat. Jangan sampai ya kita peneliti melakukan suatu penelitian tidak ada dampak atau manfaat sama sekali. Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa saya share, saya bagikan, terutama menyangkut penulisan proposal penelitian. Wabil khusus memang saya batasi pada bab 1, yaitu bab pendahuluan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan penguatan kita, ya, selain yang memang Anda sudah baca buku pedoman penelitian atau mungkin dari dosen di kelas, ya. Dan di sini lebih pada penguatan saja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.